Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Gloria Kapulika, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum kolom. Saya mahasiswa dari jurusan Fisika dengan program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian dan bunyi hukum kolom, yang kedua, rumus hukum kolom, dan yang ketiga, penerapan hukum kolom. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian dan bunyi hukum kolom, di sini ada gambar. Pada gambar A terdapat muatan Q1 dan muatan Q2 yang memiliki nilai muatan yaitu sama-sama positif. Muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri akibat dari interaksi dengan muatan Q2. Kemudian, muatan Q2 mendapat gaya tolakan F21 ke kanan akibat dari interaksi muatan Q1. Kemudian pada gambar B, muatan Q1 dan muatan Q2 itu sama-sama bernilai negatif, maka terjadi gaya tolak-menolak antara muatan Q1 dan muatan Q2. Kemudian pada gambar C ini, muatan Q1 bermuatan positif dan muatan Q2 bermuatan negatif, sehingga kedua muatan ini akan mengalami gaya tarik-menarik. Nah, kita masuk pada pengertian dan bunyi hukum kolom. Hukum kolom ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum kolom pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan kolom tersebut, dapat dinyatakan bunyi hukum kolom sebagai berikut. Mana besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik itu berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Selanjutnya, rumus hukum kolom atau persamaan matematis dari hukum kolom. Nah, di mana F sama dengan Q1 dikali Q2 dibahagi R kuadrat. Dengan F merupakan gaya kolom dengan satuan Newton, K merupakan konstanta kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 merupakan besar muatan 1 dengan satuan kolom, Q2 besar muatan Q2 dengan satuan kolom, dan R merupakan jarak antara muatan dengan satuan meter. Selanjutnya, penerapan hukum kolom. Yang pertama, mesin fotokopi. Fenomena tarik-menarik pada hukum kolom juga bekerja di mesin fotokopi. Jadi, silinder aluminium yang ada di mesin fotokopi ternyata menjadi sumber muatan positif, dan kertas yang pada mesin fotokopi bermuatan negatif. Jadi,
akan terjadi adanya gaya tarik-menarik dan proyeksi gambar yang sudah disalin akan menempel pada kertas sehingga terjadinya proses fotokopi. Yang kedua, petir. Mulanya, awan mempunyai elektron dan proton yang setara atau netral. Saat hujan turun akan terjadi gesekan di awan dan udara yang mengakibatkan terjadinya listrik statis atau listrik searah. Elektron akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Dalam hal ini, bumi itu bermuatan positif. Pada saat listrik statis atau listrik searah ini, di dalam awan terjadi peningkatan elektron. Karena bumi bermuatan positif, sehingga elektron yang ada di awan berusaha ke bumi dan mengakibatkan adanya gaya tarik-menarik atau gaya Coulomb. Akibatnya, gaya tarik-menarik ini akan terbentuknya halilintar atau petir dengan arah ke bawah atau mengarah ke bumi. Nah, di saat ini ada video tentang materi hukum Coulomb agar kita lebih memahami tentang konsep hukum Coulomb. Video ini merupakan video dari YouTube saya sendiri. Saat ini saya hanya akan menayangkan tentang contoh soal dari hukum Coulomb. Coulomb yang terdapat di antara benda. Dan contoh soal yang kedua yaitu 3 buah partikel listrik berada pada satu garis lurus seperti pada gambar. Hitunglah gaya pada Q2. Nah, di sini yang pertama diketahui Q1. Q1 yaitu sama dengan minus 5 mikrocoulomb. Satuannya dirubah ke coulomb maka menjadi minus 5 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian Q2 sama dengan plus 4 mikrocoulomb. Satuannya dirubah ke coulomb maka menjadi plus 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian yang ketiga diketahui Q3 sama dengan minus 4 mikrocoulomb. Satuannya dirubah ke coulomb maka menjadi minus 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian diketahui jarak antara Q1 dan Q2 atau R12 sama dengan 0,3 meter atau sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian diketahui jarak antara Q2 dan Q3 atau R23 sama dengan 0,2 meter atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian diketahui K atau konstanta yang nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Kemudian ditanya gaya pada muatan Q2 atau F2. Penyelesaiannya, nah di sini pertama kita akan mencari gaya pada muatan 1 dan muatan 2. Maka F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 dipangkatkan 2. Maka sama dengan K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 5 kali 10 pangkat minus 6 kemudian dikali Q2 4 kali 10 pangkat minus 6 kemudian dibahagi 3 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2. Maka sama dengan 9 kali 10 pangkat
9 kita kali dulu yang 5 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6. Maka hasilnya 5 kali 4 itu 20. Kemudian pangkatnya itu ditambah, maka menjadi 20 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian yang 3 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2 itu hasilnya menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Maka sama dengan kita kali 9 dikali 20 itu hasilnya 180. Kemudian pangkatnya itu ditambah, maka 9 ditambah minus 12 itu hasilnya minus 3. Maka menjadi 180 kali 10 pangkat minus 3 dibahagi 9 kali 10 pangkat minus 2. Maka F12 itu hasilnya yaitu 2 Newton. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari gaya pada muatan Q2 dan Q3. Maka F23 sama dengan K dikali Q2 dikali Q3. Kemudian dibahagi jarak antara Q2 dan Q3 atau R23 dipangkatkan 2. Maka sama dengan K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 yang nilainya 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali Q3 yang nilainya 4 kali 10 pangkat minus 6, kemudian dibahagi oleh jarak antara Q2 dan Q3 yaitu 2 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2. Maka 9 kali 10 pangkat 9 kita kali dulu yang 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6. 4 kali 4 yaitu 16. Kemudian minus 6 ditambah minus 6 itu hasilnya yaitu minus 12. Maka menjadi 16 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian yang 2 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2 itu hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka dibahagi oleh 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka sama dengan 9 dikali 16 itu 144. Kemudian pangkatnya itu ditambah, 9 ditambah minus 12 itu hasilnya minus 3, maka 144 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian dibahagi 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka nilai dari F23 atau nilai dari gaya muatan 2 dan 3 yaitu 3,6 Newton. Nah, kemudian kita akan mencari gaya pada muatan Q2. Karena muatan pada Q2 itu bernilai positif, maka terjadi gaya tarik-menarik oleh muatan Q1 dan muatan Q3. Sehingga persamaannya menjadi sigma F2 sama dengan F23 dikurang F12. F23 itu nilainya 3,6, kemudian dikurang F12 itu yang nilainya 2. Maka 3,6 dikurang 2 hasilnya yaitu 1,6 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada muatan 2 yaitu 1,6 Newton. Demikian video saya tentang hukum kolom. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.